Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai, klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami lain yang insya Allah bermanfaat. Bayangkan suasana Madinah di masa awal Islam. Kaum muslimin baru saja hijrah, semangat membangun masyarakat yang penuh iman sedang berkobar. Masjid Nabawi baru berdiri sederhana, dinding dari tanah liat, atap dari pelepah kurma, dan lantai beralaskan pasir. Namun, ada satu persoalan yang cukup penting. Bagaimana cara mengumpulkan umat untuk sholat berjamaah? Waktu sholat 5 waktu sudah diwajibkan, tapi belum ada tanda resmi. Ada beberapa usulan. Sebagian sahabat mengusulkan meniup trompet seperti Yahudi, ada yang mengusulkan lonceng seperti Nasrani, bahkan ada yang menyarankan menyalakan api di bukit agar semua orang tahu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setuju karena semua itu identik dengan agama lain. Lalu Allah memberikan jalan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud disebutkan seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang mengajarkan lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu ia bangun, Abdullah bergegas menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan mimpi tersebut. Nabi pun bersabda, "Sungguh, itu adalah mimpi yang benar, insya Allah dari Allah." Nabi lalu memanggil Bilal bin Rabah, budak yang sudah dibebaskan dan dikenal dengan suara emasnya. Rasulullah berkata, "Bangkitlah wahai Bilal, sampaikanlah apa yang diajarkan Abdullah kepadamu, karena suaramu lebih merdu darinya." Dan saat itulah, di halaman Masjid Nabawi, Bilal berdiri dan melantunkan azan pertama dalam sejarah Islam. Suara itu menggema, menembus langit, menggetarkan hati setiap muslim yang mendengarnya. Bayangkan merindingnya para sahabat yang mendengar kalimat tauhid dipanggilkan dari langit untuk pertama kalinya. Bilal bin Rabah bukan orang biasa. Ia seorang budak asal Habasyah, Ethiopia, yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena keimanan dan keteguhannya. Sejak awal Islam, ia sudah terkenal karena kesabarannya saat disiksa oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Ingat kisah Bilal ditindih batu besar di padang pasir panas? Dengan napas tersengal, ia tetap berseru Ahad, Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Kata-kata itu menjadi simbol keteguhan iman. Maka tidak heran ketika Bilal mengumandangkan azan pertama, suaranya bukan hanya indah, tapi syarat makna. Itu suara iman, suara kesabaran, suara perjuangan. Para sahabat berkumpul, merinding mendengar lafaz tauhid dikumandangkan. Dan sejak hari itu, azan menjadi tanda sholat berjamaah di seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat terharu. Dalam riwayat, beliau bersabda, "Wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di syurga." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betapa mulianya Bilal bukan hanya karena suaranya indah, tapi karena ketulusan hatinya. Teman-teman, azan bukan hanya panggilan sholat. Ia adalah seruan tauhid yang setiap hari mengingatkan kita tentang tujuan hidup. Setiap kalimatnya mengandung makna. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari urusan dunia. Ashhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, fondasi iman. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengikuti sunnah Nabi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju sholat, mari menuju kemenangan. Bayangkan, azan selalu mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati bukan pada harta, jabatan, atau popularitas, tapi pada ketaatan.
Bahkan dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 58, Allah menyebutkan bagaimana kaum kafir mengejek panggilan azan. Tapi bagi kita, azan adalah kebanggaan. Sejak pertama kali dikumandangkan oleh Bilal, azan tak pernah berhenti. Hari ini, dari timur ke barat, dari desa kecil hingga kota megah, suara azan terus bersambung tanpa henti. Jika di Indonesia azan subuh baru saja selesai, di negara lain baru dimulai. Begitu seterusnya, bumi ini tidak pernah sepi dari panggilan Allah. Inilah misteri yang membuat hati merinding, panggilan suci yang tidak pernah padam. Dan jangan lupa, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Dan setiap kali ia azan, ditulis baginya 60 kebaikan, dan setiap iqamah 30 kebaikan." HR Ibnu Majah. Maka, ketika kita mendengar azan, jangan hanya jadi rutinitas, mari resapi, karena itu suara dari langit yang pertama kali dikumandangkan Bilal di Madinah dan sampai hari ini masih kita dengar. Semoga kisah ini menguatkan iman kita. Kalau teman-teman merasa terinspirasi, jangan lupa klik like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berbagi kisah-kisah Islami yang bermanfaat.